welcome back to Edu Coffee. Diskusi sore sambil ngopi. Kembali lagi sama gue Fitri dan salah satu influencer handal kita di sini ada Koko Akso. Halo. Oke kan. Untuk Koko Akso ini adalah salah satu influencer yang sudah melanglang buana ya. Amin. Di dunia perkulineran. Terus apa lagi? Fotografi, okay. lifestyle, hotel okay. review, banyak ya. Ya. Oke kan. Nah, jadi Koko Akso itu adalah salah satu seorang influencer. Nah, di Edu Coffee sore ini kita pengen ngebahas nih, kayak di tengah pandemi atau mungkin bahkan pada saat pandemi saat ini, kira-kira untuk influencer itu pun ada nggak sih pengaruhnya, gitu kan? Ada nggak sih kira-kira yang ikut berpengaruh nggak sih terhadap adanya pandemi ini, atau mungkin sebelum PSBB, bahkan sesudah PSBB, atau mungkin saat PSBB transisi saat ini ya? Waduh. Oke, jadi itu kira-kira ada nggak sih pengaruhnya tuh di tengah, mungkin kan setauku sosial media tetap jalan ya, even ada PSBB jalan ini sih ya. sebenarnya jalan. Tapi kira-kira tuh ada pengaruh ya sih dari, mungkin nih kalau mungkin kan tadi kamu sudah cerita nih banyak yang kamu kerjakan mulai dari hotel review dan lain-lain kan. Nah, ada pengaruhnya nggak sih dengan si PSBB ini atau dengan si COVID-19 ini? Banget. Banget ya. Pengaruhnya banget. Oke, apa tuh? Kira-kira pengaruhnya apa aja sih? Pengaruhnya tuh yang paling berasa sih endorse sih. Endorse. Oke, terjadi penurunan di endorse? Banget. Pokoknya jawabannya banget. Okay, ya ada banget. Oke, ada banget. Oke, seturun apa sih itu? Kayak kalau mungkin biasanya kamu biasanya kalau dalam 1 bulan gitu bisa terima berapa endorse gitu? Atau mungkin selama pas PSBB ini signifikan turunnya kan sampai berapa persen? Bisa 75%. Oke. Berarti cuma sekitar 25% aja. 25%. Oke. Berarti Itu kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Gambaran aja. Oke, itu berarti memang sangat berpengaruh berarti ya. Pengaruh. Mungkin nggak di dunia influencer aja sih, tapi pasti semua manusia kena dampaknya pasti. Karena memang kita sama-sama tahu ya kalau misalkan untuk PSBB ini banyak juga yang kena PHK, ya nggak sih? Iya. Terus banyak juga yang unpaid atau nggak dibayar. Ada gitu juga kayaknya mungkin gajinya ya, mungkin jadinya turun 30% atau berapa persen pengurangan gaji ya. Nah, itu juga yang terjadi di influencer. Jadi red card-nya pun nggak bisa sesuai dengan yang waktu sebelum COVID. Red card tuh apa kalau boleh Red tahu? card itu kalau ininya apa ya? Kayak apa ya jelasnya? Kayak apa tuh? Aduh gimana ya? Mungkin lebih ini lebih kali ke ya? ini. Fee. Oke. Bahasa halusnya fee. Bahasa halusnya fee. Jadi mungkin lebih ke fee-nya tidak bisa juga sama sebelum COVID gitu ya. Karena kita juga nggak mungkin ngasih fee-nya itu, misalkan ada satu bisnis makanan datang ke kita. Dia juga butuh untuk promosiin dagangan dia. Karena waktu COVID itu sudah ada, itu kan kayaknya semua restoran pada tutup. Tiba-tiba jadi chef dadakan. Oke. Banyak yang tiba-tiba buka usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Benar. Ntar tiba-tiba jualan kopi, jualan makanan, frozen food. Ya, tiba-tiba datang nih ke kita, ke aku. Misalkan ada bisnis makanan datang ke aku nih untuk mempromosikan makanannya. Jadi aku kayak dia, Kak, bisa nggak tolong bantu promoin dagangan kita gitu loh. Sebenarnya kita bingung juga ya, mau nggak bantu, tapi ya kan kita harus saling tolong-menolong ya. Ya, jadi kayak awal-awal COVID, oh ya udah sini aku bantu tanpa aku ngasih red card. Jadi free aja free gitu. Aja ya, free gitu ya kan. Tapi lama-lama kalau gua ngasih free, gua minta tolong ke siapa, ngerti gak sih? Jadi kayak berjalannya waktu kayak kayaknya bantunya aku batasin gitu loh. Jadi aku setiap ada yang datang gini, aku bakalan bantu, cuma aku nggak bisa free lagi. Jadi aku agak-agak menurunkan si red card itu. Red cardnya, tapi dengan istilahnya aku nggak bilang
oh aku ada red card nih. Nah, karena untuk setiap bisnis makanan kadang takut dengan kata red card. Oke. Ya, karena mereka berpikiran oh bayar nih. Bayar nih. Wah, red card. Bener. Gila mahal nih. Nah, jadi aku kayak ganti harga red card itu dengan oh Kak, tapi aku belum bisa kasih free gitu. Boleh nggak aku minta ongkos aja. Oke, jadi di kata lainnya ya, ongkos. Bahasa halusnya sih kayak aku, boleh nggak aku minta ongkos aja untuk ini. Itu salah satu tipsnya Tips, juga ya. Ya, sampai bisa survive. Ya, sampai bisa survive dan mereka tuh kayak mengerti juga gitu. Oh iya, nggak apa-apa kan kita sama-sama saling membutuhkan gitu. Jadi dengan jadi saling bertahannya tuh dengan cara itu salah satunya. Berarti memang sampai saat ini pun kalaupun ada endorse masuk itu pun tidak seperti sebelumnya ya, untuk tidak. Harganya ya. Tapi kita lihat juga sih, misalkan kayak sebelumnya kan kalau dia DM atau chat kita kayak nggak langsung oh aku harganya segini, ayo oke bantu, aku bakal ngecek dulu nih. Ini apa sih gini. Oh ini cuma kerupuk gitu misalkan kerupuk. Ya segini harganya, misalkan nih ya 5.000, kasih aku bantu, ya masa gue kasih harganya mahal ya balik lagi sih ke ini produknya ke produknya apa, ke diri sendiri si influencer itu. Tapi kalau kamu ngobrol sama teman-teman kamu yang memang sama-sama influencer juga, sama mereka semua terkena dampak yang sama juga. Banget. Tapi mungkin beda-beda sih ya. Cuma ada yang mungkin dia followersnya lebih besar gitu, ada juga yang tetap mau dibayar gitu, ada juga yang nggak, beda-beda sih masing-masing. Tapi overall hampir sama. Iya, hampir sama. Iya. Terus di tengah masa PSBB transisi kayak gini nih, kan sekarang udah banyak yang udah mulai boleh restoran udah boleh dibuka, normal. Ya welcome to new normal bahasanya tuh kan. Welcome to new normal. Di tengah welcome to new normal ini, ada perubahan atau ada angin segar nggak sih buat influencer sendiri? Perubahan yang kelihatan banget sih enggak ya, tapi kayak kita lihat ada titik terang gitu loh. Nggak kayak sebelumnya COVID, anjir kayak kita nggak tahu ini titiknya sampai kapan gitu kayak ujungnya. Tapi kalau udah new normal, udah ada protokol yang ada tuh kayak kita kayak lihat ke depan, oh kayaknya kita bakalan bisa maju lagi nih gitu. Cuma memang meskipun belum tahu kapan, tapi kayak kita udah ngelihat ada satu titik terang gitu, ngerti gak sih? Udah ada harapan. Iya, udah ada harapan gitu. Nah, gantian nih ya. Gantian ya. Oke, boleh. Kalau kamu gimana nih di PT Solid Gold ini gimana? Oke, kalau di PT Solid Gold pas di COVID ini ya. Kalau untuk di PT Solid Gold sendiri sih, masa COVID ini sebenarnya kita aman-aman aja kok. Serius? Serius. Gaji masih dibayarin. THR full, nggak kena pengurangan sama sekali. Kayaknya harus ngelamar di sini. Gak ada pengurangan sama sekali. No, kita tidak ada pengurangan karyawan sama sekali. Gak ada PHK, nggak ada. No. Tapi sempat WFH kan? Ya, kita sempat WFH. Even WFH pun kita tetap dibayarkan full. Ada full, ya? Guys. Ada ya? Dong, ada. Di Solid Gold. Ada kan? Karena gini. Gue ngelamar dulu. Tahu ya? Gila sih. Ini kan saya HRD aja. Iya, HRD. Gila sih, ini gue baru beneran sumpah baru denger. Karena gini sih kok, jatuhnya kalau untuk di PT Solid Gold sendiri kan, kenapa kita tetap masih bisa, kita salah satu perusahaan mungkin yang memang bisa dikatakan survive, bahkan mungkin tetap berjalan di tengah COVID-19 ini. Karena kenapa? Kalau untuk PT Solid Gold sendiri kan kita bergeraknya di bidang perdagangan berjangka komoditi ya. Nah, jadi di mana masyarakat itu menggunakan jasa kita untuk bisa melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi dan transaksinya online. Dan justru dengan COVID-19 ini orang di rumah aja. Di rumah aja. Dan kayak yang makin banyak transaksinya, dan bahkan kalau nggak salah itu tercatat di bursa untuk di selama WFH ini justru total transaksi perdagangan berjangka komoditi itu justru mengalami kenaikan.
kan. Jadi kayak ya memang sih salah satunya kan kalau mungkin kita lihat banyak perusahaan yang tapi nggak ada penurunan sama sekali gitu. Nah, tidak, justru malah kayak stabil, ya, naik malah. Total transaksi justru mengalami kenaikan. Karena apa? Itu orang di rumah nggak ada kerjaan, tapi tetap butuh duit dong. Tetap pengen yang namanya menghasilkan uang dong, cari cuan dong, kan. Nah, gimana ya? Salah satunya transaksi perdagangan berjangka komoditi itu, kan. Jadi ya salah satunya mungkin kita adalah perusahaan yang diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini gitu loh kan. Jadi mungkin kalau kamu perhatikan ya perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang tidak survive di tengah kondisi ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin atau mereka di bidang yang tidak bisa berjalan kalau mungkin memang tidak datang ke kantor atau mungkin tidak ini gitu loh, atau mungkin masih manual atau konvensional bahasanya kan. Jadi kan kalau manual gitu mau nggak mau harus datang ke kantor gitu. Atau mungkin harus melakukan transaksinya atau gimana, sedangkan kan sekarang apa-apa udah online ya. Nah, karena kita sistemnya online, jadi justru itu menjadi salah satu benefit juga. Bukan berarti kita bersyukur ya adanya COVID ini, enggak gitu. Cuma memang kalau di tengah, justru kalau kamu tanya perusahaan ini di tengah COVID justru kita masih tetap survive, kita masih tetap bertahan. Justru untuk dari segi kesejahteraan karyawan pun kita tidak ada pengurangan, terus kita juga tetap gaji dibayarkan full gitu kan. Jadi bersyukurlah untuk semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Jadi kayaknya setelah nonton ini ramai nih di depan. Ya? Banyak yang apply ya. Saya juga nih ya. Aduh, aku bingung nih nanti gajinya berapa kamu gitu ya. Nah, gila. Itu sih. Jadi kalau untuk di perusahaan ini masih so far masih oke aja. Ternyata nggak semua dong ya. Tidak semua perusahaan atau mungkin tidak semua bidang terkena dampak. Jadi mungkin kalau menurutku ada beberapa yang bisa meraup keuntungan dari ini kalau dia bisa melihat opportunity kan, atau melihat kesempatan gitu kan. Nah, sama halnya. Jadi kalau dengan banyaknya karyawan yang work from home, mungkin banyak juga orang yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Contoh kayak pengusaha nggak ngapa-ngapain di rumah, sedangkan kan mereka juga tetap butuh bayar karyawan dan lain. Cari duitnya gimana ya? Bisa transaksi gitu kan. Nggak promo guys, nggak promo, ya. Tapi emang itu kenyataannya sih. Gue langsung kayak oke. Jadi iya. Jadi sekian dulu ya. belum ya. Minder gitu ya. Gitu. Jadi berarti di sini ada peluang untuk ngelamar dong. Kalau peluang lapangan kerjaan gitu di sini. Ada. Nah, jadi sebenarnya kita juga justru membantu teman-teman di luar sana kalau mungkin yang banyak kena dampak dari PHK dan lain-lain gitu kan. Nah, justru di perusahaan kami juga membuka peluang atau opportunity untuk kalian bisa bergabung menjadi salah satu tim di perusahaan kami atau menjadi bagian dari kami. Oke. Nah, jadi memang kalau di perusahaan kita akan memberikan kalian untuk yang namanya peluang atau kesempatan untuk berkarir di perusahaan ini. Gitu. Sulit ya sih masuk di sini tuh? Kriterianya, persyaratannya gitu loh. Oke. Kalau ditanya sulit atau enggak sebenarnya relatif. Relatif iya sih. Pertanyaannya dulu mau atau enggak. Karena gini, mungkin banyak orang yang awalnya mendengar kata PT Solid Gold udah kayak apa tuh, nggak tahu. Iya gitu apa loh, tuh? Kan? Apa ya kerjaannya ya? Apa ya kerjaannya ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kamu mau dulu nggak sih mengenal perusahaan kita gitu? Mau dulu nggak sih belajar tentang perusahaan kita gitu? Kalau kamu mau, pastinya nanti untuk prosesnya kamu bisa pelajari kok seperti apa. Tapi kan rata-rata orang gini, kasih tahu dulu baru orang itu mau atau tidak. Nah, jadi gini loh. Kalau misalkan sebenarnya kalau kasih tahu gampang loh, tinggal browsing Google. Iya sih. Langsung muncul ke website perusahaan kita. Bergerak di datang. bidang apa? Websitenya nih nanti ada link di sini. Iya. Editor guys. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan
untuk sebenarnya kepo atau pengen tahu tuh juga sebenarnya bisa dilihat sekarang, kayak kamu cari apapun di Google ada sih, kok gitu kan. Nah tinggal kamunya nih mau coba dulu nggak gitu loh. Kadang mungkin orang cuma mikir kayak gue gak pernah nih kerja di bidang ini gitu kan, jadi mungkin ngerasa gak pede, gak ngerti, gak bisa apa-apa, buta. Betul, gitu. padahal kan untuk kamu kerja apapun pasti butuh proses kan. Butuh proses sih. Nah, sama butuh keberanian sih. Butuh keberanian ya. Sama dong di influencer pun juga. Pertama kali kamu mulai, karena setahu aku kamu dulu itu bukan influencer loh. Bukan. Setauku dulu kamu adalah dancer. Benar ya? Oh, okay. Iya. Setahu kamu dancer, Iya. sampai akhirnya beralih profesi. Sebenarnya bukan beralih sih. Berarti masih dancernya masih jalan? Masih. Oh, masih jalan. Cuma tiba-tiba ya jadi aja tuh si influencer. Jadi aja ya, followers banyak banyak. Hits ya. Amin. Oke. Jadi kalau kalian tahu guys ya, kalau kalian lihat nama Instagramnya apa? Axomos, nanti ada di sini ya. Iya, editor tolong. Editor. Kita ngerjain editor ya. Pokoknya Axomos yang gede ya. Iya. Nutupin muka. Hey. Selayar. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat Instagramnya Ko Akso ini, banyak sekali ya. Ko Akso ini mereview entah hotel, konten-kontennya terus sih. konten makanan, Food, review hotel, lifestyle, dance. Oke. Jadi itu juga ya salah satunya. Jadi di Instagram. Selain itu ada sosial media lain nggak sih yang kamu juga salah satu influencer juga di dalamnya? Saya dengar kemarin jadi ini ya trending di TikTok ya Anda ya. Sempet. Oke. Jadi cuma itu beberapa bulan lalu ya. Jadi sosial medianya Instagram, TikTok juga ya. YouTube ada. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian lihat pun juga selain influencer ini juga memang Ko Akso ini aktif di sosial media berarti ya? Iya, betul. Nah, contoh tadi kamu bilang dancer. Berarti masih sampai sekarang masih dancer? Masih. Nah, dancer sendiri gimana tuh? Wah, aduh. Sedih saya mau cerita. Sedih ya? Sedih Bu saya. Bu. Sedihnya gimana tuh? Tolong dong efek itu ya. Itu lagi sedih-sedih. Nah, gitu ya. Kenapa sedih? Parah banget. Mungkin kalau si kayak gitu jangan sebut itu terus. Jangan sebut itu. Itu tuh ketika dia datang tuh kan nggak boleh orang banyak berkerumunan kan, nggak boleh orang bikin acara. Sedangkan kalau di dance itu kita perform di depan orang banyak. Oke. Nah, jadi pemerintah tuh udah kayak nggak mungkin itu ada event apapun tuh nggak mungkin bisa diadain. Ya karena tidak boleh adanya kerumunan. Kerumunan. Betul. Nah, disitulah